Ini ambil ini. Begitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah saya ini semua kasih dalam masalah secara pemeran untuk menambahkan guna laksanakan sampai terima kasih dan berjamaah. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbakti ya pangeran dipanggil singa malanya kameri itu iman Islam. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang masih mungkin niat di belakang atau niat dilarang jam bagaimana sikap supaya segera memasuki masjid karena waktu Jumat sudah masuk. Jadi sekali boleh kepada seluruh jamaah yang mungkin masih ada di rumah atau dalam perjalanan supaya segera bergegas ke masjid karena waktu Jumat sudah memasuki. Insya Allah ada yang akan membawa untuk Jumat pada Jumat kali ini. Insya Allah akan dibuat oleh anak kita dari pesantren SDGB Bupati yaitu Anda Muhammad Suri Al-Qawiyah. Anda kita ini adalah anak dari Ustaz Muhammad di Bali sekaligus merangkapnya imam dan muazzin salah seorang dari jemaah masjid. Dan sekali boleh kepada masjid untuk jamaahnya supaya segera bersih dalam waktu Jumat agar segera kita mulai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah
أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Hampir setiap orang muslim pernah mendengar hadis yang mulia ini. Innama bu'ithu li'utammima ma kana minal akhlaq. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 233 dan Ahmad 8939. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam persoalan akhlak, hingga salah satu misi utama diutusnya Rasulullah SAW selain untuk mendakwakan tauhid adalah menyempurnakan akhlak umat manusia. Rasulullah SAW datang untuk lebih menyempurnakan yang sudah baik menjadi semakin baik dan kurang ditambah agar menjadi baik. Akhlak yang buruk semakin dipersempit agar tidak menjadi akhlak umum yang menyebar di lingkungan masyarakat. Secara umum ada beberapa sebab mengapa Islam begitu besar perhatiannya terhadap persoalan akhlak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan ketentraman dan ketenangan bagi individu. Yang kedua, memelihara jamaah atau komunitas dan kohesi dalam jamaah. Dan tahap berikutnya adalah masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Hal itu bisa dilakukan melalui berluaskan wawasan tentang akhlak dan perilaku mulia di masyarakat. Yang ketiga, akhlak merupakan sarana yang agung dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita saksikan sendiri di negara kita, bahwa Islam terbesar melalui dakwah para pedagang dan ulama yang berakhlak mulia. Yang keempat, untuk membangun individu dan bangsa-bangsa dengan pembangunan yang benar di atas fondasi yang kokoh berupa iman dan akhlak yang baik. Masyaallah muslimin rahimahullah. Akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dan agung dalam Islam. Hal ini bisa kita akhlak memiliki kedudukan yang tertinggi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan risalah Islam untuk meluruskan akhlak dan menyebarluaskannya, serta bekerja untuk memperbaiki akhlak yang telah dirusak oleh kejahiliaan.
yang baik itu merupakan pilar Islam yang besar. Yang agama Islam ini tidak akan bisa tegak tanpa akhlak mulia tersebut. Yang kedua, pengertian al-birru atau kebajikan adalah akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu mencakup segala jenis kebaikan dan sifat kebajikan. Hal ini sebagaimana dalam hadis An-Nawwas bin Sam'an al-Nasari. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birru atau kebajikan dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa menancap di dalam dadamu dan kamu tidak suka orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim nomor 4633. Yang ketiga adalah akhlak yang baik yang paling memberatkan mizan atau timbangan kebaikan dan amal saleh pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada sesuatu yang diletakkan di timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang rajin puasa dan salat sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4106, At-Tirmizi 1925 berkata hadis syahid. Yang keempat, orang-orang beriman itu berbeda-beda tingkatan imannya. Namun orang mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 7095 dan Tirmizi 1082, dan dia berkata, Hasan Syahid Albani mensahihkan di Sahih Al-Jami' 1232. Orang yang paling dekat menyelisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah paling baik akhlaknya. Ini sebagaimana dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku beritahu siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat menyelisihnya denganku pada hari kiamat. Orang-orang terdiam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 2-3 kali. Lantas orang-orang menjawab, ya Rasulullah. Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad nomor 6447 dan sanadnya sahih. Allah Ta'ala memuji Rasulnya dengan akhlak mulia. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Al-Qalam ayat 4. Pujian Allah Ta'ala kepada Rasulnya ini merupakan sesuatu yang agung yang menunjukkan agungnya kedudukan akhlak dalam Islam. Masyaallah muslimin rahimahullah. Akhlak selain memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, ia juga merupakan persoalan yang urgen dalam individu muslim maupun masyarakat muslim secara keseluruhan. Di antaranya, yang pertama, akhlak mulia dalam pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya. Banyak ayat yang memerintahkan untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan
berbuat kepada kerabat dan dia melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. An-Nahl ayat 90. Yang kedua, akhlak mulia adalah salah satu pilar kepribadian seseorang muslim. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, lahir dan batin. Akhlak Islami merupakan perwujudan manusia yang bersifat batin, yang tempatnya di hati. Gambaran batin ini merupakan pilar kepribadian seorang insan muslim. Manusia tidak dinilai dari tingginya dan kehormatannya, warna kulit dan keindahan fisiknya, miskin atau kayanya, namun dinilai dari akhlaknya dan amalnya yang menunjukkan akhlaknya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, akan tetapi Allah melihat ke hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Yang ketiga, ada keterkaitan yang sangat kuat antara akhlak dan agama Islam secara akidah dan syariah. Akhlak sangat kuat hubungannya dengan akidah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengaitkan antara iman dan amal soleh, yang mana akhlak mulia itu merupakan salah satu amal soleh. Wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 45. Yang keempat, akhlak sangat penting dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, istiqamah di atas akhlak mulia memiliki pengaruh dan manfaat yang besar. Bukti terkuat adalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang paling membuat orang-orang musyrik merasa kagum sebelum kenabian, sehingga mereka mengakui beliau orang yang jujur dan amanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.